Bapak. Sudah saya klik saja Bapak. Bapak Evo. Ye. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Selamat malam, Malam Pak Bapak. Ari. Mau nanya ini, apakah setiap masuk di AI itu, GPT, harus memperkenalkan diri terus? Ya, halo, apa suara saya terdengar? Dengar, terdengar Bapak. Ye, Bu, suara terdengar, saya terdengar? terdengar. Ya, saya mau nanya Pak Ari, apakah kami harus memperkenalkan diri terus ketika masuk di GPT? Yang kedua, bagaimana cara melakukan citasi ini yang saya masih bingung untuk melakukan citasinya ketika kita sudah menulis. Ya, itu mungkin saja. Makasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Kemudian ada Ibu Yulianti, silahkan. Oke, Mbak, terima kasih atas waktunya. Ya, Ya, selamat malam untuk Mbak dan Pak Ari. Saya sebenarnya dari pertanyaan atau jawaban dari Pak Ari itu, tadi saya mungkin orang yang sedikit awam dengan hal ini karena kuliah dan saya menarik dengan judul yang webinar ini karena juga memang saya lagi susun proposal. Namanya kita kuliah tua, jadi agak sedikit bingung dengan penjelasan yang tadi. Karena memang di tempat kami kuliah juga dia memiliki untuk pendeteksi yang plagiat ini gitu. Nah, kebetulan saya lagi nyusun proposal juga sama seperti pertanyaan yang lain juga tadi mungkin kami dikasih langkah-langkah yang jelas untuk kami bisa menanyakan. Saya pernah coba bertanya di sana tentang ada beberapa hal di situ tapi jawabannya itu ada yang masuk di akal, ada yang tidak masuk di akal gitu. Nah, karena sekarang saya lagi proses proposal, saya menginginkan eh, ada sesuatu hal yang bisa saya pertanggungjawabkan dan bisa dipertanggungjawabkan dari hasil pertanyaan saya itu. Tadi saya sudah coba menghubungi Wulang, itu seperti teman-teman yang lain, tapi belum ada jawaban. Nah, untuk mendapatkan yang secepat itu jawaban atau apa, masuk ke kelompok yang mana, apakah yang inovatif, yang dihubungi sama admin itu apa gimana? Karena saya ingin cepat juga selesai proposalnya dan tidak plagiat gitu. Terima kasih, Mbak. Hmm. ya, terima kasih Bu. Menjawab sedikit bahwa di kami memang harus juga belajar bagaimana empat pilar tadi ya Bu ya. Oke, Sekarang oke, benar. Nah, nanti kalau memang untuk di kelas kami itu langsung yang di intensif aja Ibu. Yang langsung oke, ke step by stepnya dari mulai awal pelaksanaan bagaimana kita mencari ide, kemudian ini dari sisi penggunaan ya, penggunaan aplikasinya oke, itu ada di kelas oke, intensifnya. Ya, ini ada di kelas oke, intensif kursornya. Jadi mungkin bisa ya, ya. bergabungnya di situ, Ibu. Oke. Berarti di admin yang ada masuk di WA memang adminnya itu yang kita ikutin bagaimana, Mbak? Nanti informasikan saja, Ibu, Oh, untuk siap, siap, siap. Oke. ya, ye, ye. Terima kasih, Kemudian Mbak. Oke. ah, mungkin dua lagi Pak Ari ya. Bapak Abdullah, silakan Pak. Ya, Pak Ab terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya salah satu mungkin praktisi di bidang industri dan keuangan ya, Bu ya. Nah, Oh, jadi kalau misalnya di industri dan keuangan itu kan suka ada laporan keuangan ya, Bu ya. Misalnya ya. laporan per tahun atau laporan apa. Bisa nggak ini ChatGPT ini bisa menggantikan peran misalnya sebagai akuntan publik atau ahli manajemen keuangan untuk menganalisis suatu perusahaan atau suatu kondisi apa perusahaan untuk khususnya misalnya sehat atau tidaknya lah khususnya misalnya untuk bantuan peminjaman modal. Nah, jadi kita untuk memberikan bantuan modal itu tahu nggak ini kondisi perusahaan ini layak untuk diberikan modal atau tidak, nah seperti itu untuk mengetahui kita upload misalnya laporan keuangan nanti keluar solusinya. Nah, ini saya minta ke tadi Bapak, siapa tahu bisa ada solusinya lah. Terima kasih, Baik, Bu. baik. Ya, sekali lagi nanti harus ada pembelajaran di empat pilar tadi ya Pak ya. Kalau tidak punya persona, tidak ada konteks, tentunya chat AI-nya tidak bisa membantu. Tapi nanti akan dijawab oleh Pak Ari. Kemudian lanjut Bapak Irwan Hermawan, silahkan Bapak.
Ya, selamat malam, Ibu. Ini Ibu, saya dengan Ibu. ya, ya, Iya. hanya Pak eh, Ibu, maaf, J. eh, Bu, kalau misalnya sudah selesai membuat artikelnya itu, apakah bisa dibantu sampai tembus ke jurnal misalnya yang terindeks Scopus, begitu nggak? Sebentar, nanti Bapak Ari akan menjawab. Baik, Terima dengan ini kasih. ya Pak. Bu Afi, Afi. Terima kasih ya Bu, saya tunggu. Baik. Saya berminat join, tapi apakah sampai pasti dibimbing apa ya ke jurnal internasional? Baik, kalau untuk mungkin untuk kelas yang kami sampaikan tadi ada kelas reguler dan intensif tadi, dua-duanya adalah bagaimana kita menggunakan AI-nya. Jadi bukan bagaimana menulisnya, tapi nanti kalau kalau Pak Ari bisa menyampaikan informasi mungkin nanti akan dijawab sama Pak Ari. Jadi kalau di kelas kami adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa memaksimalkan AI berkolaborasi dengan AI atas kebutuhan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan terakhir, mohon maaf jika tidak saya bisa semuanya bisa kami buka untuk audionya. Izin sesuai urutan atas nama Pak Suhardi, silakan Bapak. Ya, Ya, baik Bu. Saya mohon maaf ya, terlambat masuk ya, karena saya dapat informasi dari teman, saya tertarik langsung masuk gitu ya. ya, Di ujung akhir saya sangat tertarik ya. Saya seorang pengajar di perguruan tinggi dan saya baik. berharap bisa meningkatkan kualitas perkuliahan ya. Saya ingin membuat buku sendiri, kemudian apa itu dengan sumber-sumber yang valid dan tidak plagiaris sih ya. Ya, tidak lagi. Kira-kira kelas mana yang cocok untuk masuk gitu. Nah, untuk Kemudian penulisan di intensif Bapak, karena lebih fokus bagaimana mengaplikasikan kebutuhan dengan aplikasi AI yang sudah kami miliki, Bapak. Jadi nanti di kelas yang intensif itu benar-benar dilatih dan diberikan kemudahan bagaimana step by step, bahkan sampai demonya masing-masing harus bisa menggunakan aplikasi AI-nya. Baik, Pak Ari, ya masih makasih Bu. Makasih. ya, terima kasih Bapak. Pak Ari, Oke, makasih sekali. Jadi kurang lebih pertanyaannya satu jenis ya, ya pemahaman sejenis IE. Memang malah kita disampaikan. harus meningkatin bersama-sama lah ke kualitas penggunaan AI. Jadi pada dasarnya artificial intelligence mau dibawa kemanapun bisa. Dia profesor serba bisa. Nah, supirnya itu kita. Jadi dia kayak mobil Ferrari yang butuh supir yang handal. Nah, biar handal gimana? Harus ngerti cara nulisnya, itu prompt engineering. Nah, sekarang saya menjawab tentang plagiarisme. Sebagian besar, 90% kasus plagiarisme adalah teknik menggunakan ChatGPT dengan salah. Yaitu tadi, nulisnya berikan saya, tuliskan saya, tanpa diajak ngobrol dulu. Ya, itu pasti terjebak nanti dalam plagiarisme ya. Kena IE detektor, kena plagiarisme detektor. Nah, jadi yang sebagian orang yang saya lihat khususnya di Indonesia itu nulisnya gini, tuliskan saya metodologi atau apa gitu, metodologi penelitian. Nah, udah keluar tentang AI. Terus dibawa ke Microsoft Word. Nah, ini jangan dilakukan. Ini terus di copy, dimasukkan Microsoft Word, nanti sia-sia, pekerjaannya di akhir juga sia-sia. Nah, yang benar, gunakan ini untuk brainstorm aja, kecuali Bapak Ibu kayak ikut kelas kita pakai kursor itu, dia sudah multi kompleks aplikasinya, sudah sangat canggih. Jadi kita ajak dulu dia ngobrol, misalnya kita punya referensi jurnal ya, kita masukkan ke kursor, nah kita tarik, nah ngobrol sama dokumen. Ya, kita ajak ngobrol, jelaskan saya
ini abstrak summary-nya apa? Summary-nya apa? Nah, jadi IE-nya benar-benar paham satu visi. Nah, jadi nggak langsung berikan saya, tuliskan saya di ChatGPT itu 90% nanti kena plagiasi. Ya, karena artikel yang dimunculkan oleh ChatGPT itu validitasnya diragukan ya, bisa jadi salah. Karena apa? Dia mengolah data, karena tugasnya ChatGPT bukan kasih referensi, Pak. Bu, tugasnya ChatGPT itu kayak gini tuh jangan langsung percaya diambil. Ada IE khusus untuk mencari referensi. Nah, salah satunya ini. Nah, kalau ini akurasinya berapa persen? Akurasinya 99% karena apa? Jurnalnya ada di kita, barang buktinya ada di kita, fisiknya ada di kita, ya. Ini di komputer kita, jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi fisiknya benar-benar ada. Nah, itu jadi tentang plagiasi. Kemudian tentang prompt tadi nanti minta ke admin. Kemudian pertanyaan apakah kita harus memperkenalkan diri kalau ChatGPT cukup sekali aja, di awal sekali aja. Besok kita masuk masih ada kok, cukup sekali. Nah, untuk sitasi, nah ini yang hati-hati lagi. ChatGPT tidak didesain untuk memberikan sitasi. Jadi kalau sitasinya biasanya jurnalnya sudah shutdown, jurnalnya sudah hilang URL-nya, bahkan URL-nya udah nggak ada sama sekali gitu. Nah, cara yang paling tepat apa? Ya itu tadi, menggunakan aplikasi khusus yang dokumen fisiknya minimal PDF-nya ada di kita di sini. Ya, kita masukin jurnal. Nah, PDF-nya itu ada di komputer kita. Nah, tugasnya IE membaca dan menganalisa dokumen yang sudah ada di komputer kita. Ya, ini dokumennya ada fisiknya, bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ujian, mana referensinya? Ini Pak. Nah, itu caranya. Misalnya sitasi, misalnya katakanlah tadi drafting ya. Nah, ketika ini ditarik, draftingnya cukup sederhana, tinggal di blok saja yang mau disitasi, tarik, jurnalnya ditarik ke sini. Ini untuk aplikasi untuk orang gaptek kok maksudnya, nggak terlalu repot. Berikan sitasi versi. Nah, nah, ini kenapa bisa dibilang 99% valid? Karena dia tidak ngolah data kemana-mana. Dia fokus pada dokumen ini, jurnal satu yang kita berikan ini. Nah, jadi dia citasinya lebih valid. Nah, itu tadi. Nah, dia langsung merujuk pada paper atau jurnal yang kita berikan gitu. Kemudian untuk analisa keuangan, apalagi untuk analisa keuangan, misalnya laporan keuangan PT X. Oke, ini lihat IE itu bisa melihat sekarang. Ya, saya tutup dulu. Nah, tolong jelaskan ini dokumen apa. Ya, dokumennya kan ini, laporan keuangan ini ya. Dokumen ini arus cash flow PT Amelia sekian sekian sekian. Sudah personanya dimainkan. Kamu adalah seorang akuntan publik. Tugasmu menganalisa laporan keuangan ini. Parameter yang digunakan kalau sekian berarti ini layak diberikan kredit, ini enggak layak. Nah, itu mainan persona. Nah, itu Bapak harus menguasai prompt engineering dulu. Bisa banget. IE itu bisa dibawa kemana-mana. Makanya saya contohkan tadi, kalau disertasi bisa, apalagi hal-hal yang lebih sederhana.
penelitian yang butuh akurasi sangat tinggi bisa, gitu kurang lebih. Oke, jadi nanti Bapak Ibu yang sudah tergabung, kalau pertanyaan tadi banyak banget, ikut yang mana? Kalau memang untuk kebutuhan khusus, saya sarankan untuk intensif, kelas intensif ya. Di situ komplit banget materinya, materi yang reguler juga ada di kelas intensif. Bedanya apa? Bedanya kalau reguler itu yang sekedar ingin tahu saja, apa itu prompt engineering. Tapi kalau untuk sudah untuk pekerjaan, pengacara, dosen, tadi accounting, masuk saja yang kelas intensif. Ya, karena di situ tool-toolnya juga baru-baru, toolnya juga ini. Jadi Bapak Ibu bisa gunain tool terbaik, model-model terbaik ya. Semuanya ada di tool-tool kita, bayarnya nggak sampai jutaan, paling patungan ya, karena ditanggung ribuan orang di sini. Paling 50.000, 30.000 gitu. Padahal kalau bayar sendiri sampai 2 juta, 3 juta. Oke gitu, kurang lebih, Bu Erlin. Ya, baik. Terima kasih Pak Ari. Baik, Bapak Ibu, kita sudah bahkan waktunya sudah lebih dari jam 9 malam ini ya, masih banyak pertanyaan, tetapi sekali lagi kita akan ada informasi berkaitan dengan tools yang bisa digunakan. Bisa kita coba share kurang lebih 5 menit saja dulu ya, Pak Mas Dava bisa share biar teman-teman bisa langsung lihat tools apa yang diberikan oleh teman-teman yang ada di sini. Silahkan Mas Dava. Ya, share screen aja langsung. Oke, Ya, baik. ya. Tools tools AI yang kami sudah sampaikan ada di chat, mohon dicek di chat. Itu ada tools.kelasinovatif.com, sudah ada akses key-nya. Tools ini adalah tools yang khusus untuk penulisan, jadi memang fokus di penulisan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan informasi yang lain, loh kok ini tidak keluar yang saya butuhkan, boleh nanti hubungi admin, akan kami bantu. Kemudian yang kedua adalah tools untuk chat ya. Ya, silakan Mas Dava. Ya, oke. Terima kasih Bu Erwin. Baik. Ya, silakan Bapak Ibu. Untuk alamat linknya sudah di-share juga oleh admin di kolom chat Zoom dan juga di grup ya. Bapak Ibu bisa dicoba. Untuk yang pertama di sini alamatnya tool.kelasinovatif.com ya. Free Ya, ya Mas ya ini. iya boleh. Ini tentunya free nih persembahan dari Kelas Inovatif nih. Ya, kami hanya membantu untuk pelaksanaan kelas, tapi untuk toolsnya free ya. Ini Betul silakan. sekali. Ya, bisa dicoba-coba nih Bapak Ibu sekalian. Yang kelas yang chat, nah silakan Bapak Ibu bisa register nanti daftar, kemudian login, contohkan di sini. Ya, jadi di sini kalau untuk harus daftar Sebentar, ya. iya, Chatnya daftar dan gratis. sebentar, kemarin Baik. Baik, untuk di toolsnya bisa dicoba Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu saya informasikan bahwa di kolom chat saya sudah sampaikan presensi, tinggal diklik saja. Presensi ini yang akan menjadi dasar kita untuk sertifikat. Oke. Kemudian untuk rekaman Zoom, silakan Bapak Ibu untuk mendaftar di ruang.kelasinovatif.com. Jika nanti kami sudah malam ini kami mendownload rekaman dan kemudian kami edit, mohon izin kurang lebih nanti 1 hari akan kami upload segera di ruang.kelasinovatif.com. Jadi tidak dibagikan di grup, tetapi silahkan mengakses ruang.kelasinovatif.com. Baik, dilanjut Mas Dava, bisa?
Ya, oke, ini Bapak Ibu sekalian, yang kedua yaitu alamatnya chat.kelasinovatif.com. Nah, ini di awal Bapak Ibu bisa untuk mendaftar terlebih dahulu dengan alamat akun Bapak Ibu dan kemudian dicoba untuk login. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu tampilannya. Nah, ini kami desain mirip seperti ChatGPT di sini, banyak sekali disupport oleh berbagai model, yang model ChatGPT, bahan DeepSeek. Nah, Nah, itu bisa coba berkomunikasi, melakukan riset terkait mungkin ide disertasi maupun tesis Bapak Ibu sekalian. Nah, coba bisa dicoba. Dan apabila ada kekurangan dari terus kami, jangan ragu Bapak Ibu untuk menyampaikan masukan, bisa langsung mengenai admin. Bukan seperti Ya. itu ya, Bu Helin ya. Terima kasih Mas Dava. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ari, aplikasi ini adalah hasil dari beberapa kelas yang sudah terjadi selama ini. Jadi biaya yang disampaikan di kelas itu memang kami gunakan untuk mendevelop aplikasi ke aplikasi ini di komunitas. Sehingga aplikasi ini fokusnya masih di penulisan karya tulis Bapak Ibu. Jadi silahkan langsung dicoba saja. Jika ada masukan atau sesuatu yang nantinya bisa membuat aplikasi ini lebih baik lagi, boleh sekali disampaikan di admin. Betul Baik, jadi ini sekali. sudah ada personanya ya. Personanya adalah sebagai apa? Iya. Ya, baik. Nanti akan diarahkan Bapak Ibu jika Nah, mencoba. ini sebagai contoh nih Bu, ini bisa untuk menemukan ide penelitian, contohnya atau kerangka penelitian, novelty, bahkan juga contoh data. Wah, keren sekali ya Bu Elin ya. Ini Ya, wajib mencoba sih Bapak Ibu semuanya. ya. Dan ini free ya, Bapak Ibu. Free, Eh, free. Silahkan dicoba karena memang di komunitas kami kami berikan free. Nah, ada tadi di chat pertanyaan apakah nanti ke depan akan berbayar? Ya, nanti akan pastinya akan berbayar, tapi kembali lagi fokus pembayaran ini untuk pengembangan dari aplikasi itu sendiri. Baik, sudah terlihat apakah kemudian nanti Bu sesuai dengan Herlin, ada interupsi dari para admin nih, katanya banyak banget yang chatting, nggak kejawab. baik. Mungkin Bu Herlin bisa menjawab tentang kelas yang akan diselenggarakan biar membantu tugas admin di kantor pusat. Terima kasih Bu Herlin. Baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu, Mas Dava sekalian bisa dibukakan di unlimited kelas tadi. Maaf limited ya, limited kelas inovatif ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah dua kelas kita, ada kelas reguler dan kelas intensifnya. Jadi kali ini kita hanya ada di dua kelas masing-masing reguler dan intensifnya, yaitu tanggal 24 di hari Senin dan eh, satu lagi mohon maaf ini kita ada ya di sebelumnya Mas Deva. Ya. Oke, mungkin di kelas inovatif.com kita ada dua kelas nanti di hari Kamis paling dekat. Ya, ya naikin, naikin. Ya, Eh, ya bawahnya lagi Pak Mas siapa? Turun, 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 turun. Lagi. Ya, kita ada di tanggal 20 dan 22. Jadi 20 itu di hari Kamis, kemudian tanggal 22. Dan selanjutnya kita ada dua kelas yang selanjutnya adalah 24 dan 25. Jadi monggo saja Bapak Ibu segera untuk mendaftar karena kebetulan memang kita hanya di dua kelas ini. Dan untuk kelas khusus intensif atau kursor ini Bapak Ibu bisa mengulang sampai benar-benar bisa gitu. Baik, itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Dan untuk sertifikat, sekali lagi silahkan melaksanakan presensi, menuliskan presensi yang nantinya otomatis akan kami sesuaikan dengan nama yang ada di presensi, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sepertinya kami harus menutup karena sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali atas atensinya selama webinar ini dan
Sekiranya nanti Bapak Ibu membutuhkan kami untuk berkolaborasi di kampus atau di komunitas yang Bapak Ibu miliki, monggo saja untuk menghubungi admin. Pak Ari dengan waktunya insya Allah nanti bisa mengisi dan ini tidak berbayar. Kami memang fokusnya di komunitas gitu. Ye. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian dan sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang menjadi sharing kita pada malam hari ini bisa bermanfaat dan jika ada salah kata, salah ucapan dari saya, terutama saya mengucapkan mohon maaf dan sekali lagi, semoga Bapak Ibu sukses dengan segala hal yang berkaitan dengan penulisan, bisa berkolaborasi dengan AI dan terus melakukan komunikasi di komunitas sehingga kita bisa berjejaring. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon Bapak Ibu, jika masih ada yang mau bertanya setelah ini akan saya buka, tetapi nanti mungkin satu persatu ya. Monggo yang mau